Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara li nahjihi ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa wa ilaihin nusyur. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا والله فإن الله به عليم. Surat Al-Baqarah ayat 273. Sadaqallahul azim. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur pada Allah, alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan nikmat iman Islam. Alhamdulillah pagi ini kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak yang kita raih, sudah banyak yang diraih ya. Dari sholat tahajud ditambah sholat sunnah fajar ditambah subuh berjamaah ditambah duduk ya dalam rangka talabul ilmi, syukur-syukur nanti ditambah dengan sholat suruh, itu pulang-pulang sudah mendapat buah yang sekali insyaallah itu. Dan itulah menjadi keberuntungan kita, kebahagiaan kita. Masih ada yang jam sekarang belum bangun ya, sudah banyak yang terlewatkan ya, apalagi nanti sampai jam 5:30 belum bangun ya, sudah menjadi orang-orang yang sangat-sangat rugi. Jadi kalau kita nggak sempat sholat sunnah fajar itu, waduh gitu ya, ada yang kelewat gitu. Itu harus merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga, lewatkan itu ya. Ini kalau lewat nggak nonton bola, waduh tadi malam ketiduran nggak nonton bola gitu ya, nggak mikir kalau kelewat sholat sunnah fajar gitu ya. Harus lebih aduh lagi kalau nggak sholat sunnah fajar gitu. Salawat ma'asalam tercurah pada qudwah hasanah kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, semua pengikutnya, insyaallah termasuk kita sebagai umatnya selalu berupaya mengikuti tuntunan dan ajarannya ila akhiril hayat. Semoga kita selalu melaksanakan sunnah-sunnahnya ya, yang tadi saya sebutkan dari mulai tahajudnya, witirnya, sunnah fajarnya, termasuk sholat suruhnya, itu merupakan mengikuti tuntunan dan sunnah-sunnahnya ila akhiril hayat, sampai akhir hayat kan itu kita laksanakan terus sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak rahimakumullah, kita masih membicarakan kaitannya dengan infak gitu. Jadi infak ini adalah merupakan suatu aktivitas ibadah yang sifatnya adalah fleksibel, kapan saja ya, di mana saja dan juga berapapun. Jadi waktunya enggak seperti ibadah yang lain. Kalau sholat harus ada waktunya, jumlahnya harus sekian rakaatnya. Tapi kalau infak adalah bebas kan itu. Dalam Al-Quran dikatakan alladzina yunfiquna bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan lahum ajruhum
inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi alladzina yunfiquna, orang-orang yang menginfakkan hartanya billaili wan nahar, bisa jadi malam, bisa jadi siang, sirran wa alaniyatan, bisa jadi secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, bisa jadi kapan saja dan di mana saja dan dalam kondisi apapun, kan itu. Maksudnya dalam kondisi apapun itu, dalam kondisi punya, kondisi enggak punya, kan itu. Lahum ajruhum inda rabbihim. Jadi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bagi mereka yang menginfakkan dalam kondisi kapanpun, siang atau malam, sembunyi-sembunyi, terang-terangan, bagi mereka adalah ajarnya, pahalanya inda rabbihim. Gak ada hitungannya, gak dihitung-hitung. Inda rabbihim di sisi Allah. Jadi kalau yang ada hitungannya sekian masih dijelaskan kelipatannya. Tapi kalau sudah inda rabbihim di sisi Allah sudah nggak terbatas gitu. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa cemas. Jangan-jangan kehabisan, jadi besok dari mana, terus ke mana, pekan depan atau tahun depan, masa tua. Jadi wala khaufun, tidak ada rasa cemas, Allah yang sudah menjamin. Wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa menyesal, rasa sedih. Yang sudah diinfakkan akan terus. Jadi ada rasa kebanggaan, ada rasa kebahagiaan. Jadi begitu bahagia kalau sudah menginfakkan, terasa senang, terasa bahagia. Jadi bahagia bagi yang menginfakkan, bahagia juga bagi yang diinfaki. Yang diberikan infak bahagia, yang berinfak bahagia. Jadi ketika kita memberi itu ada sifat rasa senang sekali. Dan itu ngasih itu senang sekali. Jadi bukan ngasih itu dalam kondisi bebanting ya, apa itu kan itu. Jadi kepaksa kan itu. Jadi ini ngasih rasa bahagia. Jadi infak, sedekah, zakat adalah membahagiakan pemberinya dan juga membahagiakan penerimanya, kan itu. Jadi maka dikatakan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Al-Baqarah 274 rasanya gitu. Nah di Al-Baqarah 273-nya Allah mengatakan lil fuqara illadzina uksiru fi sabilillah. Diberikan kepada al-fuqara, orang-orang fakir, alladzina uksiru fi sabilillah. Orang fakir itu adalah orang-orang yang terhalang usahanya, terhalang kerjanya karena ia sibuk dalam rangka peperangan di jalan Allah. Gak sempat untuk usaha, untuk dagang, untuk mencari nafkah. Kenapa? Dia uksiru fi sabilillah, dia tertahan dalam rangka sibuk mengurusi perang fi sabilillah. Kira-kira orang di Palestina itu sempat usaha nggak ya gitu? Sempat nyari kerja nggak gitu kan? Kejar-kejaran terus, lari sini lari sana, apalagi sekarang lagi diusir dari Gaza, dikirim terus. Diusirnya nggak pakai bis, nggak pakai apa, pokoknya sebisanya mereka. Yang pakai sepeda, yang pakai gerobak, yang jalan kaki, yang pakai mobil, diusirkan itu. Dengan tidak ada tempat yang dituju, digiring semua di pinggir laut. Kapalnya belum datang, terus berhari-hari nunggu yang saya mau diangkut kemana kan itu, digiring. Itu namanya alladzina uhsiru fi sabilillah, yang mereka tertahan untuk mencari rizki. Kenapa? Karena selalu ada dalam perjuangan di jalan Allah. Kayak ini orang-orang yang ada di Palestina nggak sempet mau dagang apa, mau kerja apa, nggak ada waktu kali itu. Terus setiap saatnya ya yang diadang adalah peluru-peluru kan itu. La yastati'una darban fil ardi. La yastati'una, mereka tidak bisa untuk berjalan di muka bumi
dalam mereka mencari harta. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Ya, jadi yahsabuhumul jahilu, orang-orang yang nggak tahu, mereka jangannya orang-orang mampu. Yahsabuhumul jahilu aghniya, orang tidak ngerti, tidak tahu bahwa dianggapnya mereka itu orang-orang yang mampu. Buktinya apa? Dia menahan diri dari minta-minta, terus jalan dari itu. Jadi dilihatnya di orang-orang yang nggak ngerti bahwa itu adalah orang-orang yang mampu. Kenapa? Nggak kerja, nggak minta, terus saja berjuang jalan Allah. Mungkin ada yang pengajian, dakwah, nggak mikirin kapan usahanya, kapan buka warungnya, kapan kerjanya, kan itu. Pokoknya terus dakwah kan itu. Itu bagi orang yang tidak tahu, yahsabuhumul jahilu aghniya'a. Dianggap bahwa itu adalah orang-orang mampu. Kenapa? Nggak mikirin kerja, nggak mikirin nyari duit, dakwah aja kan itu. Ini orang Palestina nggak mikirin kerja, nggak nyari duit, terus saja bagaimana dia bisa menyelamatkan diri. Kayak itu namanya la yastati'una darban fil ardi, tidak mampu untuk berjalan di muka bumi mencari ridha Allah, kan itu. Jadi mereka dikira orang-orang yang mampu. Jadi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifunahum bisimahum. Mereka harus mengenal nama-namanya. La yas'alunan nasa ilhafa, la yas'alunan nasa, tidak minta-minta kepada manusia, terus dia bergerak, tapi masih kuat aja jalan ya. Mereka masih berjalan, kadang-kadang nggak ketemu makan, nggak ketemu air, kayak gitu kan. Bahkan bantuan juga di stop, dihalang, nggak boleh masuk, kan itu. Jadi tetap mereka la yas'alunan nasa, tidak minta-minta kepada manusia, kan. Jadi wa amma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah min khairin, dari kebaikan-kebaikan itu, fa innallaha bihi alim, maka Allah Maha mengetahui, kan itu. Jadi ya, harta yang kita dapatkan, yang kita miliki sebagai rizki dan amanah dari Allah itu adalah sebagian kecilnya adalah lil fuqara'i, untuk orang-orang fakir. Kalau di surat At-Taubah ayat 60 itu Allah mengatakan innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi kepada 8 golongan itu ya, pada 8 golongan. Pertama yang dinomorsatukan adalah lil fuqara, jadi orang-orang fakir, yang ujungnya adalah ibnus sabil ya. Jadi di situ ada lil fuqara, ada kata li, bagi, untuk gitu. Ada kata fi ya. Jadi yang 3 atau 4 itu untuk menggunakan langsung dikatakan baginya lil fuqara'i, untuk orang-orang fakir, disebut paling awal. Kenapa? Yang paling betul-betul membutuhkan adalah orang fakir. Kenapa? Fakir itu orang yang tidak punya pendapatan sama sekali, nggak ada. Seperti tadi yang sibuk dengan perang, nggak ada pendapatan. Ada bantuan kebagian, nggak ada bantuan kebagian. Jadi sama sekali nggak punya pendapatan. Itu lil fuqara. Maka di paling nomor 1 kan orang fakir. Cuma orang fakirnya banyak yang ngaku-ngaku. Masalahnya Bapak, saya nggak pernah dikasih. Kenapa? Saya juga orang fakir. Masya Allah, fakir ngaku gitu kan. Masa jabatan status fakir kepengen gitu kan. Padahal itu adalah orang yang paling darurat gitu. Nggak punya pendapatan, tapi kita ada orang berbagi gitu kan ya. Kenapa saya nggak dikasih gitu? Kenapa? Kan saya juga fakir. Ayo fakir aja minta, kan itu, ngaku-ngaku kan itu. Jadi seperti adalah yang paling darurat itu adalah lil fuqara, orang-orang fakir kan. Baru tahap keduanya miskin, masih ada pendapatan tapi baru cukup ya.
Harusnya sehari itu kebutuhannya 50.000, dapatnya 20. Ya, ditarik-tarik ke ganti. Dikurangi makan pagi lapar, dikurangi makan siang, makannya sore aja, pagi sore gitu kan, siang enggak, tetap ya masih. Kenapa? Kalau dipenuhi 3 kali pagi siang malam nggak cukup. Kalau dibikin sehari, siang aja, pagi enggak, sore enggak, malam enggak, udah siang aja, sama. Kalau dibikin pagi ya, sore iya, siangnya enggak, ya diulur-ulur, tarik-tarik kali itu. Kenapa? Enggak ada lagi, itu namanya kelompok atau golongan miskin. Itu golongan miskin kan itu. Kemudian yang ketiga, wal amilina 'alaiha, pihak ketiga yang biasa mengumpulkan, memungut zakat. Itu dapat hak dari harta zakat. Kenapa? Mereka kerja kemana-mana terus ngumpulin zakat, maka mereka juga harus mendapat bagian dari harta sedekah itu. Kenapa? Karena dia keliling-keliling nyari-nyarikan itu, ngumpulin zakat, maka dapat haknya juga. Kenapa? Kerjanya emang itu kan itu ya. Wa fir riqab wal muallafati qulub, dan orang yang muallaf. Ya, muallaf ini juga kadang-kadang terusir dari keluarganya, nggak punya tempat, nggak punya bekal, pindah sana pindah sini. Kadang-kadang ya kalau nggak segera ditampung gitu ya, maka khawatir balik maning, murtad maning gitu ya. Sudah masuk Islam tapi ya kondisinya, ekonominya susah kan itu. Kenapa? Kadang-kadang terusir dari keluarganya dan gak dibekali apa-apa kan itu. Maka mu'alaf ini punya hak untuk mendapatkan bagian dari harta zakat, infak, sedekah. Urutannya setelah fakir, miskin, amilin, mu'alaf. Kenapa? Jarang ya. Kalau fakir numpuk, miskin banyak gitu ya. Amilin memang mereka yang bekerja mengumpulkan zakat, tapi mu'alaf itu jarang. Mungkin kalau dibanding dengan fakir kira-kira 51 juga jarang gitu. Dari sekian banyak yang itu fakir, maka mu'alaf itu jarang yang masuk Islam. Tapi alhamdulillah sekarang sudah terkoordinir, terkumpul mu'alaf Cilegon itu sudah ada 40 orang dikumpulkan. Maka dibikin namanya mu'alaf center, ada kantornya, markaz mu'alaf, kantor mu'alaf. Ngumpul di situ ya, dikasih makan, dikasih kajian-kajian tentang sholatnya, tentang akhlak dan sebagainya, dan ngumpul terurus gitu kan. Kalau yang masuk Islam selesai pindah, selesai pergi kemana-mana, kebanyakan ucul mani Islamnya gitu kan. Masuk Islam ngapain? Kepengen nikah sama anaknya kiai, masuk Islam. Karena nggak terurus, nggak terwadai, akhirnya ya kemana-mana akhirnya kembali ke agama asalnya kan itu. Tapi sekarang sudah diwadahi di Majelis Ulama Indonesia Kota Cilegon, ada namanya Mu'alaf Center. Sudah ada 40 orang, terus dikumpulkan, dididik ekonominya bisa apa kan itu, dalam rangka mengamankan akidahnya. Jangan sampai begitu tersendat ekonominya, waduh enak nih sebelah kan gitu kan ya. Begitu masuk Islam sengsara kan itu. Maka itu dikatakan kadal fakru yakunu kufron. Hampir fakir itu, hampir yang namanya terhalang ekonomi itu akan menjadi kufur. Bisa nekat, bisa nggak sholat, bisa nggak. Kenapa? Ya terhalang masalah ekonomi kan itu. Jadi kalau yang sudah masuk Islam kemudian nggak dirawat, nggak diurus ya isi ekonominya, maka bisa jadi lah enakan kemarin di sana itu kan, makan kecukupan, hidup nyaman. Begitu pindah masuk Islam ternyata begini kan itu, maka harus ada yang nguruskan itu, mu'alaf itu. Wa fir riqab sudah hampir nggak ada. Riqab itu budak sahaya yang dapat beli dan kemudian bisa melepaskan diri dengan cara nyicil kepada majikannya, kembalikan bayarnya gitu kan, itu sudah nggak ada. Jadi dari 8 golongan
Satu wafir riqab sudah nggak ada, mu'allaf jarang, termasuk wafi sabilillah. Ya, orang yang bekerja di jalan Allah, ya dakwah, pengajian, itu kan itu agak banyak sabilillah, termasuk penjaga-penjaga sekolah, pemandi jenazah, itu sabilillah. Ya, jadi kerja nggak ada yang ngangkat gitu ya, nggak ada SK-nya pemandi jenazah gitu kan, tapi betul-betul masya Allah gitu jasanya. Kadang-kadang banyak orang nggak semuanya mau, bisa tapi nggak mau kan itu, maka itu tergolong sabilillah, pemandi jenazah, marbot masjid, apalagi guru ngaji. Itu kadang-kadang memang ya, kalau guru ngajinya pakai infak dari mahasiswa, dari murid-muridnya masih mendingan, tapi kalau ngajinya gratis gitu ya, nggak ada infak dari peserta yang datang yang ngaji, ya kasihan juga kan, itu masuk sabilillah kan itu. Yang paling jarang juga, jarang ketemu kalau di lingkaran kita adalah ibnu sabil. Ibnu sabil ya jarang ya, paling datangnya di lembaga-lembaga, ngaku kehabisan ongkos, itu juga punya porsi, punya hak untuk mendapatkan zakat, infak, sedekah kan itu. Ada satu yang jarang ngaku adalah wal ghorimin, yang banyak utang, bekas makan ya sampai utangnya banyak, itu perlu mendapatkan bantuan, hak mendapatkan dari harta zakat, infak, sedekah. Itu adalah al-ghorimin kan itu. Yang banyak berlaku al-ghorimin itu adalah di sekolah-sekolah, ijazahnya tertahan di sekolah, nggak dikasihin. Kenapa? Masih nunggak SPP. Itu ghorimin, banyak utang, maka ya zakat, infak, sedekah harus diberikan kepada mereka yang untuk bisa menebus, mengambil ijazahnya kan itu banyak di berbagai sekolah-sekolah itu ya, masya Allah, yang ijazah anak-anak itu masih tertahan sehingga nggak bisa melanjutkan sekolahnya dan nggak bisa kerja. Kenapa? Ijazahnya masih ditahan di sekolah, padahal begitu ditanya masih berapa lagi Pak, kurang 3 juta. Uang kurang 3 juta apa yang dinikahin ya gitu kan. Nanti kalau kerjakan nanti nyicil gitu kan. Kalau ditahan terus nggak bisa kemana-mana, karena memang ya syarat diterima atau syarat bisa ngelamar itu memang ya lulusan mana. Ini lulusannya nggak tahu karena ijazah nggak dikasihin, maka ya kadang-kadang masih banyak sekolah-sekolah yang menahan ijazah murid-muridnya yang belum selesai urusan SPP-nya kan itu. Maka itu tergolong al-ghorimin, yang banyak utang kan itu, harus dibantu diselesaikan agar ya diambil. Termasuk juga utang rumah sakit, ngelahirin bukan di rumah sakit tapi di klinik, yang nggak bisa terima BPJS kan itu ya, bayarnya mahal ya, mau nggak mau harus lahir di sana gitu ya. Maka begitu mau bayar mahal, nggak punya duit kan itu, datang ke lembaga zakat minta dibantu untuk bayar lahiran. Cara kita ini apa cara? Sing enak sapu sing bayari sapu gitu kan itu kan, sing bayari sapu kan itu. Itu termasuk ghorimin. Kenapa? Sudah proses, sudah dilaksanakan, begitu mau bayar nggak punya duit kan, itu namanya ghorimin kan itu. Jadi kadang-kadang rumah sakit yang nggak pakai BPJS usulan umum, maka ketika selesai mau bayar pulang urut duit, mau ditahan pasiennya di rumah sakit, wis waras udah sembuh gitu kan ya, terus mau dikeluarin pulang belum bayar kan itu, akhirnya ya dipulangkan dengan catatan punya utang sama rumah sakit kan itu ya. Jadi kadang-kadang ya itu termasuk bagian dari ghorimin. Maka 8 golongan ini yang lebih di nomor 1 adalah al-fuqara gitu ya, orang fakir gitu. Kalau yang punya utang, habis lahiran belum kebayar, kemudian habis berobat di rumah sakit pakai umum nggak kebayar, itu termasuk ghorimin dan jarang yang ngaku-ngaku gitu kan. Kalau fakir
walaupun nggak ngaku tapi sudah kelihatan kan itu kesibukannya di sabilillah, di perang di jalan Allah, tapi mereka nggak ada sumber ma'isyahnya kan itu, maka didebankan untuk fakir kan itu. Jadi termasuk alladzina uksiru fi sabilillah, yang betul-betul tertahan terus ada di jalan Allah, la yastati'una darban fil ardi, enggak ada waktu untuk keluar mencari rezeki, enggak ada waktu. Kenapa? Perang, dakwah kan itu enggak ada waktu kan itu untuk ya berjalan di muka bumi menjadi sesuatu kan itu, maka ini didahulukan. Kemudian dalam hadis ini dikatakan an Abi Muhammad bin Ziyad qala sami'tu Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisal miskinu alladzi taruddul aklatu wal aklatani walakinnal miskinu alladzi laisa lahu ghina wa yastahi aw la yus'alun nasa ilhafa. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda laisal miskinu alladzi taruddul aklatu wal aklatani. Orang miskin itu bukan orang yang tidak mendapatkan satu suap atau dua suap nasi gitu ya. Jadi laisal miskinu alladzi taruddul aklatu wal aklatan. Jadi yang enggak ketemu makan satu suap dua suap itu bukan orang miskin. Walakinnal miskinu alladzi laisa lahu ghina. Miskin itu yang enggak punya kecukupan apapun, enggak ada sama sekali. Wa yastahi, dan selalu ia punya sifat malu. Miskin, menahan diri, nggak minta-minta. Kenapa? Masih merasa malu. Jadi orang untuk mengatakan butuh itu ya masih ngitung-ngitung ngomongnya. Jadi yastahi an yas'alan nas, malu untuk minta kepada manusia, mintanya kepada Allah. Jadi untuk mengungkapkan apa kondisinya kepada teman, kepada orang itu ya masih mikir-mikir, aduh saya mau itu berat kan itu. Jadi itu miskin. Jadi miskin sudah nggak mendapatkan apa-apa yang harus kebutuhan sehari-harinya. Yang kedua, miskin dalam rangka menahan malu untuk minta-minta kepada manusia. Jadi udahlah kan itu, Bapak berjuang mohon pada Allah, tapi untuk mendapatkan, untuk datang kepada orang mengatakan kebutuhannya macam-macam itu nggak berani. Itu dikatakan yang harus diperhatikan. Sementara kita nggak tahu, kelihatannya mampu, itu kan. Sana kemari katanya suka kesana pergi kemana nggak tahu kemana kan itu. Maka yang namanya ta'aruf itu ya, mengenal tetangga kita, mengenal keluarga kita, itu merupakan suatu keharusan. Harus mengenal itu tetangga itu kerjanya di mana, anaknya berapa, itu harus kenal. Kenapa? Karena bisa jadi orang itu punya malu, nggak mau ngomong, tapi sebetulnya sangat-sangat membutuhkan. Kita mah nyaman-nyaman aja bolak-balik keluar sekolah, tapi ternyata tetangga ini punya kebutuhan, sangat butuh, tapi nggak pernah ngomong. Kadang-kadang sakit pun nggak pernah ada suaranya, gitu kan. Nggak kelihatan kalau tangga itu sakit, nggak ada suaranya, nggak ada apanya. Nah itu kadang kita perlu saling namanya ta'aruf. Jadi Allah mengatakan ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi Allah menciptakan manusia terdiri laki, perempuan, bersuku-suku, bercabang-cabang, berbangsa-bangsa, berkobilah-kobilah, gitu ya, kelompok-kelompok. Maka tujuannya apa? Lita'arafu, saling mengenal. Kenal itu tidak hanya sebatas kenal nama, tapi anaknya berapa, usahanya, kerjanya di mana. Kan itu. Kalau sebatas kenal siapa tangganya, oh itu tetangganya namanya Pak Hamdi. Nggak tahu kerjanya di mana, anaknya berapa, kira-kira hidupnya bahagia kan itu. Tapi kalau kita nggak kenal, bolak-balik kelihatan ternyata orang itu nggak mampu, ternyata orang itu nggak punya usaha kan itu. Itu ya miskin. Pertama miskin karena memang nggak ada kecukupan untuk kebutuhan sehari. Yang kedua
miskin karena dia nggak terucap untuk mengungkapkan kondisinya. Maka kita yang punya tetangga, yang sebagai tetangga ini ya melihat kan, itu pasti kenal yang namanya biaya hidup itu dianggap orangnya nggak bisa jalan. Jadi harus ya makan di rumah aja. Karena yang saya temui sekian banyak biaya hidup itu memang orangnya nggak bisa keluar rumah, turu bekono. Ya saya lihat di apa namanya Jalan Tekokur sana itu memang suami istri, rumahnya yang bangun KS Smith mah dicat warna biru putih gitu kan. Orangnya dua-duanya suami istri nggak bisa kemana-mana. Wis bolak-balik duduk masuk rumah gitu aja. Maka ini perlu ada biaya hidup kan itu, yang tentu tidak ada yang mengkafalai hidupnya. Kalau ada anaknya, dia anaknya yang masih makan. Tapi kalau nggak ada, ya ini harus tanggung jawab siapa ki? Pemerintah. Kalau diketahui oleh pemerintah, kalau nggak tahu, ya lepas dari pantauan, ya mati kekeringan gitu kan. Nggak bisa ngapa-ngapain, kayak itu namanya biaya hidup kan. Kalau yang masih seger, masih sehat, masih usianya masih usia produktif gitu ya, di BLK kan ya, di Balai Latihan Kerja kira-kira bisa apa kan itu. Bahkan ya kalau ini bisanya apa bengkel apa-apa gitu kan. Jadi di situ kita harus yang mengenal namanya tetangga kita. Jadi kalau tadi Pak jadi lanjut ayatnya, di situ ada ayat ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi Allah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki, perempuan, bersuku-suku, berkabilah-kabilah, berbahasa-bangsa, berbagai macam bahasa dan warna kulit. Tujuannya apa? Lita'arafu, supaya saling mengenal. Kenal itu bukan hanya sebatas kenal nama, kerjanya di mana, anaknya berapa, kira-kira ekonominya bagaimana. Harusnya begitu mengenalnya. Minimal pulang sholat ini ngobrol sama tetangga, bapak masih kerja? Masih. Anak berapa? Udah lulus semua pak, udah sukses semua, udah pada S1, udah kerja. Ya tentu tetangga ikut alhamdulillah. Tapi iya pak, saya udah nggak kerja, PHK. Anak berapa? Anak semua masih kuliah, tapi terhalang ekonomi, ada yang berhenti satu, ada yang satu ini. Bahkan saya udah dapat surat dari SMA, anaknya nggak bayaran gitu kan. Itu ya tinggal kita yang mendengar ini, kenapa saya nanya ya gitu kan. Ya nggak apa-apa nanya supaya tahu kan itu. Tapi kalau nanya doang kan itu, supaya ya ketika ada rezeki lebih kita itu kita berikan. Syukur-syukur kalau ada program kotak ini, kotak untuk kaum yang tidak mampu gitu ya. Jadi ini kotak masjid, ini kotak yatim, ini kotak duafa gitu kan. Jadi dari kotak itu, ini nggak digunakan untuk apa? Untuk membantu biaya hidupnya nenek-nenek. Ada nenek sebatang kara hidup ya jauh dari anak-anaknya, itu ya tetangga yang tahu kan itu. Maka kalau di masjid itu ada baris kotak, ini kotak masjid, ini kotak yatim, ini kotak apa gitu kan. Jadi orang melihat, saya mau bantu ini, saya bantu ini kan itu. Kalau masjid udah bagus masjidnya, nggak perlu, udahlah buat yatim aja kotaknya. Ini yang masuk mana kan itu. Jadi saya lihat di beberapa masjid itu ada kotaknya beda-beda para jali. Kotaknya itu yatim, ini apa masjid, ini apa gitu, ada kotaknya gitu. Jadi ya untuk saudara kita yang kebetulan hidup sebatang kara jauh dari anak-anaknya itu. Jadi kadang-kadang lampu aja nggak ada, pakai lampu minyak kan itu ya. Itu juga ya perlu kita menjadi perhatian kita. Jangan sampai kita hidup nyaman, tenang, serba kecukupan, tetangga di kanan kita kelaparan. Di dalam hadis dikatakan la yadkhulul jannata man bata sabbana wajaru ja'iun. Tidak akan masuk surga orang yang tidur kekenyangan
sampai nggak bisa bolak-balik, kenyang gitu kan ya, ngorok gitu kan, kekenyangan. Tetangganya nangis kelaparan kan, itu minimal nanya, Bu kenapa anaknya nangis aja gitu kan ya. Oh iya Pak, belum makan. Masya Allah gitu kan ya. Langsung tuh telepon Padang, kirim Padang. Sekarang kan gampang, nggak pakai berangkat, paham, di online doang gitu kan ya, pesan COD gitu kan, kirim nasi bungkus sekian, ini langsung diantarkan itu. Bang sekarang mah yang buka-buka warung kadang udah laku klemen. Belanjanya sekarang model belanja pakai jempol doang. Iya. Bisa jadi bayar dulu ya, transfer, bisa jadi bayar di rumah. Apa namanya COD gitu kan. Itu sekarang pasar Keranggot itu yang di dalam itu sepi, jarang orang masuk pasar, masuk ke dalam nyari pakaian itu. Mau pakaian tinggal buka HP, mau model apa sudah masuk kan. Jadi yang buka-buka warung itu susah kan itu. Kenapa? Sampai pada nyari jualnya dipajang di pinggir jalan. Kenapa? Kalau di dalam pasar jarang orang masuk pasar gitu kan. Akhirnya ya pasar jadi sepi gitu. Kenapa? Sekarang ada model online, dalam bahasa fikih namanya salam. Beli sesuai dengan sifat-sifatnya, modelnya ini, warna ini, ukurannya ini, kalau berapa kilo ada berapa kilonya, dan itu lengkap. Yang dibeli adalah muasofatnya, kriterianya, cash, kirim. Barangnya mana? Belum datang. Padahal di awal syarat jual beli itu adalah barang ada, uang ada. Nggak boleh terputus itu, ini pembeli, ini penjual, ini uang, ini barang, dan kelihatan barangnya. Karena model sekarang zamannya jadi barang nggak kelihatan, cuman ada kriterianya doang, begini modelnya, uang dikirim, barang bisa seminggu lagi baru datang. Itu sah, dalam bab fikih namanya salam kan itu. Tapi harus sesuai dengan syarat yang diminta. Tapi kalau begitu datang beda, tidak sama dengan yang permintaannya, misalnya mintanya ukurnya SL, dikirimnya S, ya nggak diterima. Walaupun sudah dibayar ya harus diganti yang sesuai dengan permintaan. Kalau belum bayar ya balikin lagi. Oh saya bukan minta ini Pak, ini masih ada catatan, saya mintanya SL bukan minta S gitu kan, nggak kepake itu ya. Karena memang sekarang belinya begitu kan itu. Jadi yang ramai sekarang bukan beli berhadapan-hadapan pembeli dengan penjual dengan barangnya ada, tapi kadang-kadang yang penjual di mana, yang pembeli di mana, gitu kan. Barangnya sudah belum kelihatan, baru sebatas apa kriterianya doang, itu sudah sah kan itu. Itu namanya dalam bab fikih namanya salam kan itu. Jadi kita ya terhadap keluarga kita, tetangga kita yang tergolong tidak mampu ini memang menjadi perhatian kita yang punya rizki lebih dari kebutuhan sehari-hari. Gampang nyimpen mah gitu ya. Kelebihan dari sehari-hari lebih itu ya buat apa perhatian kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang memang tergolong orang fakir yang memang sibuk dengan urusan sabilillah gitu ya. Nggak ada waktu untuk mencari nafkah, mencari rezeki, sibuk kan itu. Walaupun dipandang oleh orang lain itu orang kaya. Jadi yahsabuhumul jahilu agniya. Kenapa? Karena dia nggak minta, dia nggak ngomong, ya memang kadang-kadang. Maka dikatakan orang miskin itu bukan orang yang nggak punya, nggak dapat makan sesok dua sop, tapi orang yang nggak punya kecukupan dan nggak mau minta. Itu yang repot. Kalau minta mah kadang-kadang masalahnya minta, sudah ngomongnya mau pelan-pelan, bagaimana mengungkapkannya, begitu diungkapkan, mohon maaf, lawan katanya begitu, mohon maaf saya belum bisa bantu. Oh wes, ngomong pelan-pelan udah bisa dibantu, begini pak, tapi begitu dicetuskan tujuan intinya, mohon maaf pak ya, kebetulan saya juga lagi banyak kebutuhan. Waduh, itu yang ya perlu diperhatikan orang-orang yang nggak berani mengungkapkan itu. Itu namanya
la yas'alunan nasa ilhafa. Jadi tidak minta-minta karena menjaga diri. Yang kemarin saya sampaikan pekan lalu, bab menghindari minta-minta itu adalah ya pertama ya yang punya harta ngerti, yang punya kelebihan. Yang kedua, kalau nggak yang punya kelebihan nggak ngerti, ada pihak ketiga sebagai ambilin, mintain kan itu ya. Ada yang usaha begitu kan itu. Atau ya yang tergolong tidak mampu ini, bismillah, berjalan di muka bumi, coba mencari rezeki dengan duha gitu ya. Jika rezekiku masih di langit turunkan, jika masih di bumi keluarkan, jika jauh dekatkan, bismillah berangkat gitu kan ya. Bisa jadi mungkin ketemu di jalan, oh ini rezekinya kan itu. Jadi supaya menghindari jangan sampai kemudian menjadi tangan di bawah kan, keliling ya, ada yang ngasih, ada ngomongin doang kan itu ya. Itu menghindari itu namanya ta'affuf, menjaga harga diri dari minta-minta kan itu. Tapi kalau sudah kepaksa gimana kan itu ya. Ada yang berbuat haram, berbuat maksiat, kenapa? Ya perut, nggak bisa ditunda kan itu ya. Jadi ya yang namanya apa, saling memperhatikan saudaranya, tetangganya itu harus. Kemudian ya kalau ada yang lebih perhatiannya adalah kita yang menjadi apa namanya amil. Jadi ada UPZ, unit pengumpul zakat itu kan ya. Nah, ini yang harus nggak nunggu Ramadan. Pak Hilman, harusnya jangan nunggu Ramadan. Yang namanya zakat itu bukan Ramadan doang. Bahkan Ramadan itu terkenal hanya sebatas zakat fitrah. Tapi yang zakat mal, zakat yang lainnya itu nggak harus Ramadan. Kenapa? Perputaran bisnis itu jatuh setahunnya nggak pasti Ramadan. Ya, mungkin jatuhnya masih di bulan Syaban, mungkin masih di bulan Muharram. Perputaran jatuh satu tahunnya itu bukan di Ramadan kan. Tapi kebanyakan zakat ramainya di Ramadan gitu ya. Padahal itu harusnya ada pihak ketiga yang menegur, Bapak ini udah berapa tahun warungnya? Udah setahun setengah. Udah zakat belum? Belum. Udah kelewat Pak. Harus zakat sekarang. Nah, jadi tukang warung ini apa-apaan nih uang? Tiba-tiba ngitung zakat saya gitu. Jadi iya gitu. Ya datang dengan baik-baik kan itu ya. Punya apa namanya, identitasnya bahwa ini dari apa supaya nanti jangan membuat orang apa curiga, ini nggak apa-apaan. Tiba-tiba nanyain warung udah berapa tahun, warung ini berapa tahun Pak? Oh sudah 3 tahun. Takut berarti warungnya milik sendiri apa ngontrak, lebih takut lagi gitu kan. Begitu ditanya ada apa Pak, saya mau ngasih bantuan. Oh iya Pak, iya Pak. Barang mau ngasih bantuan semangat, kira ditanya berapa tahunnya, udah pernah infak belum, udah zakat belum, kan harus hitung per tahun, 1 haul 2 tahun belum. Wow, udah jawab menang baik. Ngontrak apa punya sendiri, menang baik. Begitu kami dari lembaga ini Pak, kami mau ngasih bantuan untuk supaya warung lebih banyak lagi isinya. Oh iya Pak, iya Pak. Iya wes, beda gitu kan. Langsung nyambung kan itu. Ya mudah-mudahan ya di lingkungan kita, keluarga kita harus saling memperhatikan kondisi-kondisi saudara kita. Kenapa? Karena ini adalah merupakan tanggung jawab kita yang punya kemampuan gitu. Jadi jangan sampai kita tidur nyenyak kekenyangan sambil bisa balik badan melumah bekon dia, abot badannya keluargen gitu kekenyangan. Tetangga belum bisa tidur masih ngeriak nangis karena orang lapar. Mau para jali urut turu ya. Gati meremehkan kan perutnya apa lapar. Tetangga nggak tidur sampai jam sekian, setengah malam lewat masih pada nangis. Kenapa? Ternyata nggak makan kayak itu ya, masih pada nangis itu. Betul, ini kebuang-buang kan itu ya. Kasih berlebihan sampai kebuang-buang. Tetangga kelaparan itu dikatakan layyadkhulal jannah, tidak akan masuk surga orang tidur kenyangan apa sementara tangannya kelaparan. Maka itu ya bagian juga daripada perhatian kita. Jangan sampai ada orang-orang fakir yang nggak berani ngomong, nggak berani minta, tapi kita nggak ngerti gitu. Jadi perlu orang yang punya pengertian. Ini orang sebetulnya mau butuh, tapi orangnya
diam, nggak pernah ngomong kan itu. Maka ya kenal kita tuh bukan kenal sebatas kenal nama dari mana, tapi ya kenal dari sisi masalah ekonominya bagaimana kali, supaya kita yang punya kelebihan. Kalau enggak ya Pak RT pengumuman, Bapak sebenarnya tetangga kita yang sebelah ini orangnya baik tapi orangnya nggak punya, yuk bagaimana kalau iuran kan itu. Orang enak kalau iuran sebetulnya. Kalau diumumin pengumuman bagi warga PPI RT sekian, mohon infaknya seikhlasnya untuk tetangga kita yang dalam kondisi ini memang sakit perlu berobat. Diumumin tuh nggak enak bagi yang punya rasa, waduh nggak enak amat ya. Tapi kalau nggak pakai pengumuman, ketuk pintu, ketuk hati aja gitu ya, ada yang butuh berobat dan sebagainya, itu memang masya Allah kan itu. Jadi di situ namanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal udwan. Jika kita betul-betul di dalam lingkungan saling bekerja sama, membantu, saling yang membuat kita sama-sama bisa hidup bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Cukup amal ya gitu kan. Jadi insyaallah bab infak ini urenteng-enteng karena memang ya daripada ibadah-ibadah sifatnya sifatnya mahdoh ya, memang singkat, sholat, puasa gitu kan, itu mahdoh. Yang ghairu mahdoh semacam seperti ini, zakat, sedekah, itu memang ya banyak pembahasannya, sehingga memang ya supaya betul-betul dipahami, karena orang menyadari tentang wajibnya sholat itu sudah alhamdulillah baik, tapi kesadaran untuk wajibnya zakat itu harus digembor-gembor gitu kan. Sholat wajib, zakat wajib, tapi kewajiban sholat itu masya Allah ya sudah dipahami betul-betul kan. Tapi kalau kewajiban zakat ya merasa saya ini belum kewajiban gitu, maka perlu ya diingat-ingetin bahwa itu sudah wajib zakat. Toh sholat sama zakat itu tidak bisa dipisahkan. Aqimus sholat wa atuz zakah yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata. Itu banyak yang selalu ayatnya berdampingan, tapi kadang-kadang kalau urusan sholat alhamdulillah rajin, tapi urusan zakat ya mungkin merasa belum kewajiban atau mungkin belum ngerti kan itu, maka ya perlu diingatkan lagi. Cukup ya, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah, amin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.